Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Yanti Lanita. Halo Bun, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana nih Bun di tempat kalian? Apa sudah mulai ada hujannya? Kalau di sini intensitas hujannya udah lumayan sering. Bahkan hampir setiap sore itu hujan terus, walaupun gak lebat pasti hujan. Dan pasti mati lampu juga. Di sini tuh kalau nggak hujan pun, kalau emang anginnya kenceng banget, itu biasanya ada pemadaman listrik. Nah itu biasanya sampai malam banget, baru deh hidup lampunya. Oke baiklah, seperti biasa Bunda, jadi aku hari ini tuh bangunnya jam 3 dan ini aku mau masak dulu. 2 kompor, semua tungkunya itu nyala, yang satu buat masak air. Dan yang satu lagi ini aku mau numis daun kacang ya. Nah kebetulan sebenarnya aku tuh nggak mau gitu ya beli daun kacang ini aku beli ya, bukan aku metik sendiri, karena dulu aku pernah masak daun kacang itu kan langsung kutumis gitu ya Bun ya. Ternyata kata yang jual ini daun kacang itu harus direbus dulu kemudian baru ditumis, atau mau diurap tuh juga bisa. Ternyata gitu, karena daun kacang itu kan agak rada berbulu gitu loh, agak keset-keset gitu. Jadi kalau langsung ditumis itu rasanya kalau dimakan tuh kurang nyaman gitu ya di mulut. Nah ini setelah aku dapat tipsnya, kalau harus direbus dulu sebelum ditumis ataupun mau diurap, ternyata harus direbus dulu. Ini lumayan ya, rasa kesetnya itu berkurang. Dan aku lanjut mau bikin kopi buat suami. Ini kebetulan hari ini dia mau kerja. Terus aku juga punya stok jagung 2 buah, jadi mau aku bikin kayak bawaan jagung aja. Jadi Bunda, kalau di rumahku itu untuk stok gula aman ya Bun ya. Aku tuh hampir gak pernah kekurangan gula, karena memang suamiku itu tipe yang penyuka kopi pahit, yang bener-bener pahit tanpa gula 1 butir pun. Jadi kalau bikin kopi ya gitu tanpa gula. Jadi gula di rumahku tuh memang awet. Terus kalau untuk nyayur aku juga jarang banget ngasih gula, kecuali aku bikin sambal baru aku kasih gula putih. Nah ini jagungnya sebenarnya udah nggak terlalu seger banget ya, karena aku tuh lupa masukin ke dalam kulkas. Jadi rada agak airnya itu agak udah berkurang, tapi masih enak kalau untuk dibikin bakwan kayak gini. Biasanya aku tuh kalau ada jagung, aku selalu bikin sup jagung yang dikasih sama sayur mayur kayak wortel, terus sama telur juga. Ini bakwannya mau aku kasih daun bawang. Harusnya sih ini rencananya mau aku kasih wortel gitu, parutan wortel, tapi karena aku takutnya nggak keburu ya, takut anak-anak tuh bangun, apalagi anakku yang nomor 2 itu biasanya kalau nggak ada aku tidur di sampingnya biasanya cepet bangun Bun. Jadi kita itu tidurnya satu kamar ya, kita berlima tidurnya satu kamar, tapi beda kasur aja. Jadi kalau anakku nomor 2 sama yang bayi itu satu kasur, terus anakku yang pertama itu satu kasur sama papanya. Semoga nanti ketika anakku yang pertama udah masuk TK dia bisa tidur sendirian ya Bun ya. Karena kalau kemarin tuh emang dia tuh tipe orang yang penakut banget, tapi makin kesini udah mulai berani, kayak pipi sendirian ke kamar mandi tuh udah lumayan berani. Terus buat makan malam ke dapur itu udah berani juga. Ini udah jam 4 Bun, dan ternyata si Hamizan itu bangun Bunda, sesuai dengan prediksi. Jadi anakku nomor 2 ini kalau buat makan dia emang nafsu makannya tuh bagus ya. Jadi kalau makan emang dia makannya banyak. Terus kalau minum air putihnya juga banyak. Jadi ini dia tadi tuh aku kasih pepes ubi, dan aku mau lanjut buat ngegoreng bakwannya. Karena kalau nggak kusambi gini ujung-ujungnya nanti aku nggak selesai masaknya. Padahal suamiku tuh mau kerja ya, berangkat kerja itu jam 5:30 pagi. Jadi aku suruh duduk di kursi sambil makan pepes, dan ini juga
Nanti bentar lagi dia juga bisa makan bakwannya kalau udah dingin. Nah seperti inilah teman-teman. Jadi beberapa hari ini tuh memang dia selalu bangun jam 4 pagi. Jadi kalau nggak ada aku tuh biasanya dia selalu bangun. Kecuali kalau kemarin sebelum ada adiknya, biasanya kan papanya yang nemenin dia bobo. Next lanjut lagi bun, karena ini videonya diambil di hari Jumat. Jadi hari Jumat itu hari pasar. Kebetulan kedua orang tuaku tuh ke pasar buat beli racun untuk nyemprot sawah ya, untuk nyemprot kebun kelapa sawit. Jadi tadinya aku nitip minta beliin ikan sama ayam, terus sayur juga sedikit sama jajan-jajan juga. Nah untuk jajannya itu sudah aku beresin, udah ditata. Ini aku mau ngeberesin, mau nimbang ikan sama ayam. Untuk ayamnya aku beli 3 kilo. 1 kilonya itu khusus aku beli dada, karena rencananya mau aku bikin kayak bakso gitu, bakso ayam. Tapi aku lupa ternyata tepung tapioka aku itu habis bunda. Nah untuk ikannya cuma ada ikan sarden, padahal tadinya aku tuh nitip ikan sarden sama ikan patin ya bun. Kalau untuk nila itu aku masih punya stoknya di kulkas, karena kebetulan hari Kamis kemarin itu kayak ada mobil yang keliling yang jual ikan-ikanan. Cuman kalau untuk ikan patin kemarin aku nggak beli karena memang ikannya itu berat banget. Jadi satu ekornya itu hampir 1 kilo bun ya. Dan aku tuh ngerasa kalau 1 ekor 1 kilo itu gimana mau ngebaginya lagi. Nah ini masih berantakan banget ya untuk perkantongannya. Untuk tahu dan tempenya belum kususun. Ini aku ditemenin sama Hamizan juga, karena dia tuh pagi ini belum tidur ya. Biasanya dia tuh tidurnya 2 kali. Kalau memang tidur paginya cuma 2 jam. Tapi kalau misalnya tidur paginya tuh 3 jam, biasanya cuma 1 kali dalam sehari tidurnya. Agak riuh ya bun, tapi nggak apa-apa lah. Yang jelas yang penting anakku nggak megang ikan sama ayamnya, karena ini kan amis banget ya. Tadinya suamiku yang mau pergi ke pasar karena dia itu nggak kerja hari ini. Tapi karena orang tuaku mau ke pasar, jadi aku nitip sekalian ke orang tuaku aja. Jadi suamiku tuh nggak ke pasar, nggak kerja juga, tapi rencananya mau pergi ke kebun sawit punya kami. Ini aku mau nimbangin, setelah ditimbang kemudian mau aku tulis pakai spidol juga harganya. Jadi kalau misalnya nanti akunya lagi sibuk melayani orang buat belanja, suamiku bisa lihat tarifnya di kantong atau plastiknya ini. Kalau pakai kayak kertas gitu kan gak mungkin ya, kayak apa sih namanya, aku nggak tahu tuh, yang buat ngasih harga itu kan nggak mungkin, karena ini mau dimasukkan ke dalam freezer. Biasanya ini kalau aku yang pergi ke pasar sendiri, ini nih lengkap bun, ada ceker, ada ati ampela, ada kikil juga, malah terkadang itu ada udang, ada babat. Cuman karena aku nitip sama orang tuaku ya, apalagi kalau nitip sama suami, udah deh. Kalau seandainya aku bilangnya itu ntar ini kasih notanya ke tukang ayam langgananku, ya udah kalau emang ayamnya habis, ikannya habis tuh nggak dicari tempat lain bun. Padahal sebenarnya ada sih tempat lain itu jualannya, cuman karena memang aku tuh udah langganan di situ, jadi enak aja bun gitu. Dia tahu sama kita. Jadi untuk harganya kan kita juga dikasih harga yang agak miringan lah ibaratnya, karena kita kan buat jual lagi. Ini kemungkinan untuk perikanannya aku bakal nitip suami buat ke pasar di hari Minggu nanti, karena rencananya hari Minggu nanti tuh suamiku mau ke pasar juga, mau beli ban motor kayak oli motor, oli mesin kayak gitu. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu yang kayak stres gitu loh bun, tinggal di rumah itu nggak kayak abis lahiran anakku yang pertama itu kan emang nggak ada kegiatan sama sekali ya. Nah meskipun aku habis lahiran anak ketiga ini nggak ada kegiatan juga, ngajar juga aku ngambil cutinya agak lumayan lama. Tapi karena memang aku disibukkan dengan aktivitas rumah, kemudian juga ngasuh anak, lalu aku juga bikin konten juga ya, bikin video buat YouTube.
Kemudian aku juga bikin video buat Facebook. Itu aku baru mulai bun. Nah lanjut ya bun, jadi ini aku mau beresin belanjaan tadi. Sebagian sayur mayur itu aku masukin ke dalam kulkas. Kenapa? Karena kalau ditaruh di depan semuanya biasanya itu suka berserakan, suka dihamburin sama anakku. Ini plastiknya banyak banget. Nah untuk plastik bekas dari pasar itu, kalau emang dia nggak kotor, masih bersih, masih bagus, itu bakal aku simpan. Jadi biar dia tuh nggak jadi sampah gitu ya. Nah kalau untuk yang jelek, yang kotor itu aku taruh di kotak sampah biar nanti sore bisa kita bakar. Untuk kardusnya juga mau aku susun karena suka ribuh ya kalau lihatnya berserakan. Ini aku mau lanjut lagi bun buat jemur pakaian. Sebenarnya pakaianku tuh udah dicuci dari pagi tadi. Aku bisa nyuci pagi karena ada suamiku kan, suamiku nggak kerja. Cuman karena pagi tadi tuh mendung terus sempat gerimis juga, jadi aku pending buat jemur bajunya. Jadi tuh aku taruh dalam baskom aja. Nah ini karena udah agak ada sinar mataharinya, makanya mau aku jemur baju-bajunya. Cuman kata suami itu kayak ini tuh hujannya udah mau turun lagi, kayak ada geledek-geledek gitu, geluduk gitu. Tapi aku bilang ya nggak apa-apa lah, karena ini kan paling cuma setengah jam udah kering bajunya, karena kan udah dikeringin pakai pengering mesin cuci. Nah ini pakaiannya itu nggak terlalu banyak ya, karena emang kemarin sore aku udah nyuci juga. Jadi ibaratnya itu baju anak-anak yang sore itu udah kecuci. Baju kita, bajuku, baju suami itu juga nggak terlalu banyak. Jadi cuciannya itu cuman sekali nyuci aja gitu ya, nggak terlalu ngeriwehin. Kecuali kalau misalnya aku nyucinya tuh 2 kali sehari, itu bisa repot banget. Cucian bisa numpuk, bisa baskom. Nah karena di sini tuh udah mulai hujan terus, tiap sore hujan, pagi juga mendung, siang juga suka gerimis. Jadi anakku yang terakhir itu aku pakein diapers ya, aku pakein pampers. Karena kalau nggak dipampersin aku nggak tahu akan banyak banget cucianku bunda. Sebenarnya kasihan sih kalau dipakein diapers terus-terusan ya, tapi ya mau gimana lagi, kalau nggak kayak gitu ujung-ujungnya dia juga risih kan. Pipis sedikit dia nangis, pup sedikit dia nangis, karena pasti rewel. Palingan itu nanti pampersnya diganti beberapa jam gitu biar dia nggak ruam. Cuman kemarin memang sempat ruam gara-gara aku pampersi saat memang cuacanya tuh lagi panas bunda. Oke bun, segitu aja ceritanya kali ini. Kadang aku tuh suka lupa waktu buat cerita, tahu-tahu durasi videonya tuh udah habis aja. Next kita bakal cerita lagi ya. Terima kasih udah nonton videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah subscribe ya, udah like sama komen juga, terima kasih. Untuk subscriber baru terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.